Marilah kita masuk ke sesi kedua, yaitu komentar dari para juri untuk foto dari setiap kontestan. Kita langsung masuk saja ke foto pertama, yaitu foto dari pembuat challenge Berlin. Sudah. Oke. Beri tepuk tangan dong dulu untuk foto siapa ini namanya? Berlin. Komentar pertama dari Yosa. Selamat malam, Berlin. Selamat malam, Kak. Bagaimana menurut Berlin? Puas dengan hasilnya? Kak, foto ini puas. Puas. Aku di sini pengen komenin tentang stylingnya ya. Terlalu banyak warna. I know that this is a doll, tapi even a doll has the color coordination. You know, this is just too much. The jeans are blue, the shirt are black and white, and there's like blue and also creme brown. I don't know what color is that, cream. And then you're wearing a pink shirt, shoes. I really hate the shoes. The shoes is red. And also, I don't know, like the color coordination here is just like not that. And also your editing, no, that's not it. Because like you gave a blur effect around you. Karena kalau misalnya ada yang sini aku lihat lebih mending kalau misalnya editingnya lebih ke arah vintage, you know. Because like your hairstyling is really vintage. Karena yang dari kita lihat dari episode pertama sampai sekarang, you always put your hair down, ada pony, but now you're making your hair up, like you make it really clean. And like, you know, it's just giving me a vintage vibe. Jadi for me, it's better if you like edit it to vintagey, you know, 80s styles, 70 probably. Jadi soalnya juga the color is not there, you know. Like I don't know what she wants to do here. Like it's not even a doll. Your pose is so awkward. Thank you. Oke, Berlin, selamat malam. Malam, Kak. Oke, kalau dari aku ya, untuk di sini untuk posisi doll-nya kamu dapat untuk posisi doll-nya. Cuman yang nggak aku habis pikir di sini kursi di samping kamu itu terlalu kosong. Maksudnya kalau kamu mau pakai kursi gitu harusnya pakainya kursinya memanjang sekalian gitu. Kalau memang satu ya udah kamu milih salah satu aja, tapi mungkin dengan aksesoris yang lain. Mungkin bisa kamu kasih ala-ala payung gitu, kamu kasih kayak pot dikasih payung gitu. Jadi kelihatannya lebih ngena gitu daripada kalau seperti ini kursi di sebelah kamu itu nggak ada gunanya gitu. Kalau dari aku ya. Terus kalau dari make up kamu kelihatan fresh. Aku suka. Terus lipstick kamu soft itu juga bagus. Kamu sesuai tantangan aku dari minggu sebelumnya seperti itu. Tapi ini adalah top 4. Nggak mudah untuk masuk ke top 3 karena lawan kamu juga berat di sini. Jadi semoga mendapatkan hasil yang terbaik aja sih. Menurut aku cuma itu aja. Oke, ayo. Silakan yang lain. Ayo atau L.
Oke, komentar ketiga itu dari aku aja, apa ya mungkin lagi Mas. Kalau kita lihat ini dari zoom out, it looks like a Barbie. I love this, gitu loh. But if we zoom in and to look closer, I think this photo is not good to see at your lips or your mouth because itu kayak jelek gitu sih menurutku. Nggak enak dilihat aja your mouth di situ. Tapi kalau untuk fashion, I think it's enough. It's not too much for me. I a little bit different about this jika dibandingkan dengan apa yang dibilang Yosa tadi. Untuk mencari pose like a doll itu memang susah sih. Dulu aku pernah kayak disuruh pose like a mannequin. Aku bahkan kayak gini loh. Aku nggak ngerti kayak mana mannequin. Dan ini menurutku adalah pose yang sangat biasa untuk mannequin. Tapi aku tahu bahwa Verlin di sini udah usaha banget untuk menunjukkan pose like a doll. So it's good, but is it enough for the top 3? We don't know, right? Okay, the next comments kita lihat si Ferdi, kan ada dia di sini sebagai guest judge gitu. Hai semuanya. Hai. Malam Kak Verlin. Malam Kak. Kalau boleh tahu temanya apa sih Kak? Like a doll. Like a doll. Menurut aku bagus ya. Bener kayak kata El, kalau dilihat dari jauh benar-benar kayak boneka bang. Cuman ketika di close up, kayak yang pertama bibir kayak terlalu kaku, nggak rileks. Jadi kayak yang nutup rapat banget. Yang kedua kayaknya di sebelah sini, di daerah dagu sama leher, mungkin bisa dimajuin sedikit atau didongak sedikit. Jadi di sini itu nggak terlalu kayak kelihatan lipatan. Maksudnya kayak yang itu kayak ada lemak gitu. Kayak aku kalau aku nunduk wajahku, kelihatan banget di sini ada kayak double chin. Mungkin bisa didongak sedikit ke depan biar garis lehernya kelihatan. Cuman untuk overall sih ya bagus sih. Cuman ya nggak sebagus itu. Terima kasih. Oke, thank you. Okay. The next photo, we have photo from Juju. Silakan Yosa, tampilkan foto Juju. Okay. Okay, the first comment is from me ya kalau untuk foto Juju ini. Foto Juju ini benar-benar like a doll sih menurut aku. Your makeup, your clothes, your outfit, your hair, your expression, your pose like this, it's really like yang ada di sini. Ya itu. Jadi Juju itu terlihat padat dan pendek karena kakinya itu numpuk dia di situ, di tengahnya itu. Seandainya kalau kaki Juju itu agak lebih dipanjangkan sedikit ke samping supaya terlihat lebih panjang, itu akan terlihat lebih bagus, lebih apa namanya itu, poin gitu dia.
Terus kan sepatunya itu, kalau sepatunya itu memang kekat dari sananya atau dari Mas Haris yang nggak sengaja kekat gitu, Mas? Kekat dari sananya, Kak. Kekat dari sana. Nah, itulah seharusnya bener-bener full body itu dari atas kepala sampai sepatu itu nangkep. Jadi terus ngambilnya mungkin agak sedikit aja supaya Juju nggak terlihat numpuk aja di satu. Tapi ini benar-benar bagus banget sih menurut aku. It's really good and so beautiful your face here. Good job Juju. Terima kasih, Kak. Next comment terserah Juli. Oke, selamat malam semuanya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Juju biar gak sepi. Oke, Juju, selamat malam. Malam, Mas. Oke, kalau aku di sini jujur melihat foto Juju surprise ya. Nggak nyangka juga setotalitas ini gitu. Kalau dari aku pribadi. Nah, mungkin aku mau nanya dulu sama Juju. Kamu terinspirasi sama boneka apa sih? Kamu ambil peran foto ini gitu. Di TikTok aja sih, Kak. Biasa lihat di TikTok boneka-boneka kayak gini, doll kayak gini. Jadi udah pakai ini aja. Oke. Dan ini kamu foto sendiri atau mungkin ada yang membantu foto kamu? Difotoin, Kak. Oke, nama yang motoin siapa? Putri. Putri. Good luck dong buat Putri. Terima kasih Putri telah memberikan foto Juju dengan seperti ini gitu. Karena di sini aku lihat dari kualitas fotonya juga bagus, dari pose dari Juju juga bagus di sini. Nah, ini yang aku maksud seperti tadi yang aku sampaikan ke Verlin gitu. Nah, kalau kamu pakai kursi panjang, kamu akan terlihat lebih bagus. Apalagi di sini kaki kamu lebih jenjang dibandingkan sama si Juju gitu. Nah, tapi di sini Juju lebih bisa memanfaatkan itu. Gitu. Nah, ada aksesoris di atasnya, jadi nggak kelihatan kosong banget. Nggak usahlah sekarang pakai editan-editan kayak seperti itu. Menurut aku, maaf ya, menurut aku agak norak gitu kalau sudah pakai editan-editan di sampingnya seperti itu. Karena yang kita nilai nggak di editannya, tapi di ekspresi kamu dan apa yang kamu tampilkan atau apa yang ada di sekitar kamu. Kenapa kok aku menyuruh untuk bisa landscape biar semua terekspor, bisa semua terlihat gitu. Jadi nggak kosong gitu. Nah, di sini Cucu ada tali buat aksesoris dia. Nah, itu bagus banget seperti itu. Mungkin nanti ada kontestan lain juga menggunakan tali. Tapi di sini saya senang banget dengan tema yang kamu ambil seperti ini gitu. Cucu, good luck. Semoga kamu dapatkan hasil yang terbaik dan semoga kamu bisa masuk ke grand final. Amin. Makasih, Mas. Oke. Yosa. Selamat malam Juju. Malam, Kak. First of all, this is a really amazing picture. Dari pas aku ngedengar Verlin bilang temanya doll, I was like, oh, this is Juju's food, you know. Karena dari episode banyak foto-foto Juju itu kalau misalnya Juju berekspresi kayak agak nanggung. So yeah, like you look like a doll, ekspresinya nanggung gitu kan. And it really works here karena your expression is on point for a doll. Your pose is on point. There is nothing much I can comment on. Good job. Thank you, Kak. Oke, malam Kak Juju. Malam, Kak. Menurut aku benar-benar reflection dari doll banget ya ini. Ekspresinya relax, matanya pun relax, tapi ngisi. Pose juga doll banget. Kalau diibaratkan cerita, Kak Juju itu mau menceritakan apa sih Kak di foto ini? Mau yang ala-ala Belanda-Belanda gitu sih. Oh, noni-noni Belanda ya Kak ya? Iya. Tapi menurut aku ya Kak, mungkin karena efek dari shadow-nya, jadi kalau di zoom, menurut aku sih ya, lehernya itu agak kelihatan jadi tebal.
Itu doang sih. Yang lainnya semuanya on point. Terima kasih, Semuanya perfect. Thank you. Oke, untuk menyiasati biar lehernya nggak kelihatan tebal, bagaimana, Fer? Oh ya, mungkin dari ini Kak ya, dari lehernya kali. Aksesoris leher. Dari lehernya, yang pertama nggak terlalu sih. Maksudnya ngedongaknya itu pas, cuman karena ada aksesoris di leher, jadi kelihatan leher yang harusnya jenjang, jadi kelihatan pendek dan numpuk. Terus juga untuk leher Kak Juju, posenya itu lurus ke depan. Maksudnya coba didongakin sedikit aja, biar shadow-nya juga nggak terlalu numpuk di leher juga. Jadi kelihatan punya ilusi tebal gitu. Kalau kita lihat di Kak Juju sekarang, leher Kak Juju proporsional sama wajahnya. Gitu sih Kak. Oke. Menurut aku sih. Oke, next. Next contestant. Oh ya, satu lagi Kak. Ayo, bagaimana? Apa tuh? Satu lagi, mungkin bener apa kata El, kaki Kak Eo kan posturnya nggak terlalu tinggi. Cuman karena kakinya dibentuk seperti itu, jadi kelihatan numpuk dan sesak banget di bawah. Bentar. Apalagi Kak, dari foto siapa ini. kamu ngomen siapa kok? Nyebutnya Kak Eo. Kak Eo. Kayaknya kaki aku nggak kelihatan deh. Iya. Ini kaki aku nggak kelihatan, Ferdi. Sorry. Gimana? Sorry. Untuk Kak Juju, jadi kelihatan numpuk banget di sini karena space dari fotonya juga lumayan udah penuh dan sesak gitu. Mungkin kayak seperti yang kata KL sarankan, mungkin agak dipanjangkan sedikit untuk kakinya. Sekian sih. Bener. Oke, Eo, komennya bagaimana, Yo? Oke, pertama kali aku lihat foto ini, aku kira ini siapa? Ternyata Juju dong, gitu. Benar-benar bagus gitu, I like it. Dan juga ada di sini aksesorisnya itu loh, yang di sini itu. Nah, itu kain talinya itu kayak gitu, benar-benar boneka gitu. Gue benar-benar doll. Di sini juga tuh gue suka banget bagian sini, dan ekspresi mukanya juga bagus, kelihatan yang kayak nggak habis kayak hipnotis tapi sadar gitu, kayak isi gitu, kayak benar-benar boneka. Kalau dibandingin sama dibandingin sama Perlin tadi, jujur lebih mendominasi. Jadi jujur aja, pantesan si Juju sangat merasa dia pasti menang, tapi kita nggak tahu lah ya hasil gimana ya, karena nilai aku juga gimana antarnya. Oke, buat aku suka foto Juju. Terima kasih, Kak. Ya. Next picture. Next picture kita ke Hermanfo. Hermanfo dulu atau Faras? Kamu ke mute. Hermanfo dulu ya. Oke. Sorry. Yosa. Halo Hermanfo, selamat malam. Halo Kak Yosa. Ya. Di sini aku pengen salut sama Hermanfo karena langsung mute ya. Oke. Ada kereta tadi. Karena pose Hermanfo di sini awkward and it really works with the doll, the whole doll theme and the makeup. I didn't expect this from you. You really did your eyebrow. Even you did your eyebrow and your makeup is just amazing. Kayak boneka apa sih itu yang ventriloquist itu Jawa itu?
yeah, props. I really have nothing to comment on. Good job. Thank you Kak Yasa. Oke, komen kedua dari aku ya. Foto Hermanto sama Juju ini terus terang untuk dari segi nilai itu aku beda tipis sih. Ini bagusnya 11-12 lah kalau kita bilang ya. Cuman yang I don't really like at gitu ya. I don't really like at the pillow. I think kalau lah seandainya pillow yang belakang itu dihempaskan saja gitu. Menurutku aku lebih suka di sini di matras itu hanya siapa namanya nih Hermanto saja yang sendiri di situ. Pillow-nya nggak usah di situ sih menurutku ya. Jadi terlihat lebih bagus aja gitu. I love your makeup ya. I think your hair it's really supporting your makeup too. Because ini kayak boneka-boneka barat gitu ya. Your sepatu itu juga oke. Dan kamu juga nggak lupa untuk menjaga kebersihan dari sepatu tersebut agar terlihat bagus ya. Ada kan orang kan pakai sepatu ya udah sepatunya dibiarkan aja itu telapaknya jorok. Tapi ini kayaknya si Herman Paul bersihin dulu sepatunya ya sebelum dinaikkan. Coba aku udah bersihin dulu ya. Ya sebenarnya itu sepatunya belum dicuci yang benar-benar dicuci, cuman aku pakai lap basah karena agak kotor juga, agak berpasir juga, makanya itu masih agak ada ini sih sebenarnya coklat-coklat gitu. Tapi di sini bahkan lihat detail dari sepatu nanti takutnya jorok ternilai jelek nama juri itu menurut bagus sih berusahanya itu supaya terlihat kinclong dan bagus. 11-12 dan nilainya bagus. Good job lah juga untuk siapa namanya nih Herman Po dan good luck for you. Thank you. Mas Haris. Oke, selamat malam Herman. Ya, selamat malam Mas. Pertama aku dikirimi foto Herman ini sebenarnya masih bertanya tentang kenapa harus di tempat tidur atau apa gitu ya. Kalau dari aku pribadi setelah diceritain, oh aku paham yang Herman maksud seperti itu. Jadi dia pengen seperti doll di tempat tidur yang kayak mainan anak-anak dulu itu kan juga ada kan yang kan di tempat tidur itu kan. Nah, contoh seperti itu. Nah, cuman di sini yang aku tangkap dia shootnya kurang jauhan dikit. Kalau dia mau pakai tema seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih kelihatan ranjangnya seperti itu. Kalau menurut aku dia akan lebih bagus. Memang benar-benar doll itu berada di di kasur atau di matras seperti itu. Kalau dari aku. Terus untuk spraynya itu ya kalau misalkan dia pakai spraynya polos aja gitu. Terus dia cuma pakai bantal aja satu, nggak usah ada guling dua di belakang itu menurut aku juga ganggu. Jadi lebih bagusnya seperti itu menurut aku ya. Gitu. Cuman untuk make up-nya sendiri aku seneng Herman keluar dari apa yang aku pikirkan gitu. Jadi semakin kesini Herman semakin tahu di mana dia porsinya dia harus memakai apa untuk make up-nya. Dan itu aku seneng. Dia lebih upgrade seperti itu sih. Oke, untuk juri yang lainnya. Ferdi. Halo, selamat malam Kak Herman. Halo. Oke, mungkin aku juga nggak terlalu banyaknya Kak dari ekspresi oke, outfit oke, makeup poin, semuanya poin. Cuman seperti yang Didi bilang bantal guling sama bantalnya itu agak lumayan ganggu untuk menyeimbangkan estetik foto yang ada gitu. Menurutku kalau Kak Herman ingin ada guling dan bantal di foto, mending di bawahnya itu dilapisi selimut lalu ditata seperti kita benar-benar baru bangun tidur atau kita mau tidur gitu. Jadi kelihatan lebih pas gitu, lebih klik buat konsep yang dibuat gitu di tempat tidur. Soalnya kalau di sini guling sama bantalnya itu mengganggu sekali menurut aku sih kayak. Jadi mengganggu esensi keindahan dari estetika foto tersebut. Padahal foto Kak Hermanto sama Kak Juju sama gitu untuk dua-duanya bagus banget.
Cuman mungkin yang akan menjadi bahan pertimbangan adalah background dari kalian itu sih, Kak. Maksudku backgroundnya Kak Juju lebih tertata, lebih rapi, lebih match satu sama lain. Kalau di sini Kak Hermanto backgroundnya banyakkan kosongnya. Sekian sih Kak, terima kasih. Oke, thank you. Ayo, nggak di sini lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja ke foto terakhir ya. Foto Fares. Coba komen sih. Ada nggak Fer? Halo Ferdi. Oke, Ferry mungkin lagi ke belakang. Mas Kenapa? Aris. Oh ya, kamu udah. Itu foto Fares, coba pendapat kamu pertama sebagai orang pertama yang melihat foto Fares ini. Apa? Pendapat aku ya Kak. Backgroundnya bagus, konsepnya bagus. Cuman menurut aku ya Kak ya, kalau dibandingkan dengan foto Juju dan Hermanto, doll-nya itu kurang. Okay. Menurut aku itu kayak manekin. Kalau manekin kan berbagai bentuk gitu kan, bisa dibuat gitu pose-posenya. Cuman kalau doll kan yang posenya itu kaku, terbatas. Tapi ini kayak yang gimana ya, terlalu awkward sih menurut aku kalau untuk doll ya Kak. Cuman kalau untuk mannequin menurut aku ini nailed banget sih. Dan menurut aku untuk di konsep ini kurang esensi. Sekian. Oke, beri tepuk tangan dulu. Tarik ya. Ayo kalian nggak usah, ayo semangat semuanya. Oke, Fares. Mungkin Fares juga mendengarkan ya apa yang kita bicarakan juga. Nah, kalau di sini aku baru ngeh kalau kali dari Fares itu ternyata editan ya. Iya, memang itu. Ya, kalau di antara yang lain, aku kenapa nggak, maksudnya kurang suka dengan Faresnya itu di make up dia terlalu biasa. Ekspresinya dia sebenarnya kalau dari aku pribadi sih masih monoton ya dibanding sama minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Jadi nggak ada perubahan antara doll sama yang ala model biasa seperti itu. Jika menurut aku masih monoton gitu dari ekspresi mukanya gitu. Memang benar yang dikatakan tadi dollnya kurang. Mungkin hanya posenya dia, dollnya aja, cuman untuk make up dengan posisi dia seperti itu, nah dia masih belum mendengarkan dari instruksi kita, dia masih menggunakan sabuk itu gitu loh. Jadi kelihatan lebih tipis gitu badan dia gitu. Kalau dari aku ya masih banyak sih yang bisa disiasati dengan outfit lainnya, nggak harus pakai belt itu gitu. Dari aku pribadi. Oke, El, silakan. Satu hal yang aku lihat dari foto Fares adalah effortnya yang 100% aku tengok di sini ya. So that's why I think it's not 100% about the theme, but about the effort also. Jadi yang aku lihat di sini, Fares ini menyajikan ke kita sesuatu yang berbeda dari 3 model lainnya. Dan ini menurutku adalah pose yang di luar dugaan sih menurutku dari pose-pose doll, and I love it. For me it's good. I love the outfits also, but ya benar kata Mas Aris, tali pinggangnya itu ya.
membuat badan benar slim sekali di sini. Tapi kalau untuk makeup, I don't find any problem about that at all. Cara dia memakai tali untuk editan itu juga menurutku adalah siasat yang tepat ya. Terus yang belakangnya itu juga, itu semua, itu kayaknya sebagian besar untuk background itu juga editan sih. Tapi itu menurutku oke sih. Dia editannya nggak over, tapi point. Jadi menurutku dia effort lebih ke point dan aku suka. Mungkin dari Yosa. Sayang sekali ya si Fares nggak bisa ikut interview and he's not here right now. What a shame. But well, I'm just gonna comment this picture. Buat aku this is not so much a doll. Ini lebih ke like it's more for high fashion. Karena juga the way it's dressed, it doesn't really look like a doll. Yeah, and it's more like a high fashion photo. Plus, like his face is like really tense. It's like he toned it down a bit. It will be a better picture. I wouldn't say a good picture, because for me, it's not like in the theme of this week, you know, being a doll. That's just like tema. So yeah, what a shame. Okay. That's all the photo of the contestants. Dan kita udah akumulasikan ya nilainya. Coba kita tampilkan dulu foto grupnya Bang Yosa. Adalah foto grupnya yang harus kita lihat. Oke, ini foto grupnya ya. Oke. Lucu sekali. Cuman ini adalah effort dari Mas Aris karena jujur Mas Aris memang sedikit kesulitan untuk menggabungkan foto kalian semuanya. Tapi tepuk tangan dong buat Mas Aris sebagai tim editor yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggabungkannya. Thank you ya Mas Aris ya. Yang agak sangat disayangkan Juju, kalau yang aku tanya dari Mas Aris sih pakai satu foto lagi ya untuk foto grup ya Ju ya. Cuman kenapa tidak full body? Enggak, lupa. Oke. Jadi ini Mas Aris pakai foto Juju di sini. Apakah Juju sudah mengetahui itu Mas Aris? Belum. Oke. Jadi mau nggak mau kami harus pakai foto kamu yang satu lagi yang pertama tadi supaya bisa match dengan yang ya. Untuk Fares juga dia hanya ngirim satu foto, sangat disayangkan sekali ya. Untuk Ferlin, ini foto benar-benar foto kedua ya atau Ferlin kasih pilihan ke Mas Aris untuk foto lainnya? Aku kasih pilihan. Kalau Hermanto ini kasih juga pilihan ke Mas Aris. Still mute. Oh, Mas Aris minta kirim foto yang kedua, jadi aku kirim langsung yang itu. Gitu aja sih. Jujur ya, kami nggak bisa nilai di sini. Karena ketika digabungkan dia itu benar-benar nanti akan ada terjadi ketimpangan dalam penilaian ya. Misalnya kayak Ferlin dan Manpo itu ketika digabungkan fotonya itu benar-benar lari dari dua foto temennya. Jadi kami udah memutuskan bahwa kami cukup mengapresiasi
dari foto ini tanpa nilainya harus digabungkan dengan foto ini. Nanti akan kasihan dengan Ferdlin dan Herman punya. Yang foto di sini kayak bisa banget. Padahal mungkin sebenarnya fotonya bagus. Cuman ketika digabungkan dia itu nggak connect sama yang lain. Jadi kasihan untuk Ferdlin dan Herman dan itu benar-benar adil. Oke, mungkin ini tambahan aja ya. Jadi pada saat kalian kan kemarin di grup juga udah dikasih tahu untuk mengirimkan 2 foto, yang satu foto untuk bisa digabungkan. Nah, aku pinginnya tuh kalian juga mengirimkan foto itu juga kalian harus memberikan kepada saya itu posisinya. Mas, saya pingin posisi ini berada di sebelah kanan dengan posisi saya seperti ini. Mas, saya pingin ini di sebelah kiri atau ini Mas ini taruh saya di sebelah tengah. Nah, jadi kita pun juga tim editing pun juga bisa ngepaskan gitu penempatannya gitu. Makanya di sini kalian nggak blend, nggak bisa menyatu gitu loh fotonya di sini. Cuman kita apresiasi dengan apa yang kita buat seperti itu. Tapi ya semoga foto-foto kalian bisa membantu kalian untuk masuk ke grand final seperti itu. Oke. Tapi adil, kenapa kami tidak masukkan 4 nilai grup foto ini? Sebenarnya adil. Seharusnya di foto ini Juju kena hukuman karena dia lupa. Tapi terselamatkan karena Ferdlin dan si Herman Vo yang ternyata pas masuk dia nggak ngeblend. Jadi Ferdlin terselamatkan nilainya karena dia nggak dapat nilai yang hancur gara-gara foto grupnya. Si Herman Vo juga sama. Si Fares juga nggak kena hukuman jadinya. Karena dia cuma ngirim 1 foto, jadi adil lah semuanya. Jadi nilai kalian hanya ditentukan oleh foto individu. Itu keputusan saya. Oke lah, baiklah. Sudah semua ya. Kita lihat hasil foto. Jujur kami, Akio, Eo, Jacqueline, sama Ade, kami benar-benar nggak tahu result hasilnya itu kayak mana. Cuman Mas Aris yang tahu untuk hasil foto. Tapi kalau untuk Best Mini Challenge, kami udah megang ya. Udah pegang hasilnya. Oke. Oke, Yusuf, fotonya bisa di-close. Sedikit aja deh komentar untuk Mini Challenge. Langsung ke gambar semua, Yus. Video. Maksudnya semua bisa tampil untuk kameranya. Bisa. Iya udah kok. Oke, lanjut. Dari hasil dari photoshoot, aku sebagai host udah dapat intisarinya. Sebelum kami umumkan, kami kasih tahu dulu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kenapa aku dirimu? BTW, Yosa, kenapa kamu kick aku yang satu lagi monitorku? Tapi ini bisa kok, Kang. Iya, aku nggak bisa lihat kalian. Sorry, aku nggak tahu. Oke, untuk kelemahan dan kelebihan masing-masing ya, si Herman Vo. Untuk jawaban dari Herman Vo adalah jawaban Nggak kedengeran, Kak. Ini kedengaran nggak? Enggak, Kak. Nggak jelas. Dengar. Coba ulang. Oh, berarti Juju ya masalahnya ya. Untuk Herman Vo, jawaban. Mas Aris, take off, ambil lagi. Oke, ini aku cuma mau kasih masukan aja ya di talk show tadi. Biar ini kalau dari pandangan aku pribadi gitu. Jadi antara Juju, Ferdlin juga Herman Vo, mungkin karena di sini menurut aku sih mungkin Ferdlin sama Juju kalah pengalaman dengan Herman. Karena Herman juga sudah
ngikut untuk acara kita juga udah dari awal. Herman juga sudah biasa berada di Zoom untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi aku juga di sini melihat dari Cucu sama Ferlin apresiasi juga dengan apa yang kalian sampaikan tadi seperti itu. Cuman mungkin dari cara menjawab kalian masih menjawab secara masih kayak antara teman gitu, tidak seperti berada di talk show seperti itu. Jadi kurang santai, kurang rileks seperti itu. Kalau dari penglihatanku ya, Ferlin sama Cucu seperti itu. Jadi kalian juga harus kalian selalu bayangkan berada di salah satu acara dengan beribu-ribu penonton berada di depan kalian seperti itu. Jadi dengan etika kalian, mungkin cara duduk kalian, cara menjawab kalian seperti itu juga masuk dalam penilaian seperti itu. Itu sedikit gambaran aja ya. Kalau di sini tadi Herman sebenarnya masih kalah dalam menjawab antara Cucu sama si Ferlin. Jadi lebih banyak diam, kurang mendominasi seperti itu. Jadi kalau di talk show itu nggak usah disuruh nunggu giliran, tapi kalau kalian sudah punya jawabannya, kalian langsung aja ngomong gitu. Gitu sih. Kalau dari aku ya. Oke, Yosa, bagaimana Yosa menurut kamu? Aku suka bagaimana cara Herman Vo mempresentasi dirinya, cara dia ngomong tenang, tertata, rapi. Untuk Juju, it was good, tapi coba tone down your energy a bit down. Ngomongnya lebih ditata lagi. Kalau untuk Ferlin, sama kayak Juju, sebelum ngomong dipikirin dulu, ngomongnya pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Ya, overall it was good. Ya udah, aku nggak bisa open kamera, nggak apa-apa ya. Because yang satu lagi nggak bisa join karena udah dirimu. Untuk tadi yang aku bilang ya, untuk dari segi jawaban adalah Herman Vo adalah penjawab terbaik dari segi bobot isi ya. Tapi untuk jawaban yang tadi sedikit mempengaruhi negatif itu benar-benar agak lain ya dengan jawaban Herman Vo ya. Tadi dia bilangnya sedikit mempengaruhi, tiba-tiba pengaruhnya negatif itu benar-benar salah sih. COVID pengaruh negatif terhadap perubahan iklim itu salah ya. Just for information aja itu salah. Benar kata Ferlin tadi, itu mempengaruhi iklim ke arah yang lebih positif karena iklim jadi lebih bagus karena polusi berkurang. COVID itu bantu banget untuk mengurangi polusi. Terus untuk dari segi pembawaan, aku suka Juju ya. Terus terang aku suka Juju karena dia walaupun jawabannya dia nggak terlalu kena, tapi dia itu bawanya tegas. Kita mau denger dia cara bawanya itu enak. Kita juga pas dia ngomong mata kita langsung tertuju ke dia, menurutku sih bagus banget ya. Itu yang paling penting sih kalau dalam interview itu, menurutku Juju itu suaranya lantang. Ferlin jawabannya bagus sama kayak Herman Vo 11-12 kalau Ferlin. Tapi dia masih malu-malu dicil. Udah sih kalau menurut aku. Si Ferdi kan dengerin juga ya tadi ya. Kayak mana tuh pendapat dengerin. Oke, menurut aku mereka bertiga itu bagus. Cuman ada kelemahannya masing-masing. Dari Kak Herman Vo, jawabannya komplit, jawabannya tertata rapi, penggunaan katanya bagus. Cuman seperti kata Kak Aris tadi, Kak Herman Vo kurang aktif dalam mengambil inisiatif untuk menjawab pertanyaan. Untuk Kak Juju, poin-poinnya sudah kena, dia sudah menjawab dengan sangat confident, sangat percaya diri, sangat tegas. Cuman itu menurut aku kurang komplit.
dalam penjabaran jawabannya. Nah, kalau Kak Verlin udah komplit, tapi kata-katanya atau penggunaan kalimat atau kata-katanya itu kurang terstruktur, jadi kelihatan kurang percaya diri dengan apa yang dijawab, dan jadi kelihatannya kurang tegas gitu. Itu menurut aku 3-3-nya bagus. Sekian sih. Oke. Ini saatnya pengumuman ya. Sebelum Mas Aris mengumumkan, ini ada spill sedikit bahwa pemenang ini adalah pemenang yang di-vote oleh 2 juri. Sedangkan 2 orang lagi masing-masing mendapatkan 1 vote. Jadi kan kalian 3 kontestan. Kenapa pemenang ini menang? Karena 2 juri ngevote dia. Sedangkan masing-masing diantaranya mendapatkan 1 vote. Jadi Mas Aris, siapa tuh best mini challenge yang otomatis lanjut ke episode berikutnya? Oke, untuk best mini challenge ini di sini ada 4 juri yang meng-vote kalian. Untuk Yosa, vote untuk Hermanvo. Thank you. Untuk Verlin, di-vote oleh Aris. Saya sendiri, saya nge-vote Verlin. Untuk L, dia nge-vote untuk Cucu. Tinggal 1, yaitu juri terpanas kita malam hari ini, yaitu EO. Dia nge-vote untuk, dan yang saya sebutkan ini otomatis masuk ke grand final minggu depan. Oke. Congratulations untuk Hermanvo, kamu dipilih oleh EO. Jadi secara otomatis Herman, kamu sudah mengamankan posisi berada di grand final minggu depan. Dan ini tanpa disangka-sangka yang kita tidak bisa pahami, dan di luar dari dugaan juga, siapapun nanti yang akan tereliminasi malam hari ini, kalian sudah juara dan sudah menampilkan sesuatu yang terbaik seperti itu. Oke, untuk posisi best photo, congratulations untuk Cucu, kamu best photo malam hari ini. Jadi secara otomatis untuk bottom 2 antara Verlin dan juga Fares. Oke, aku mau nanya dulu sama Verlin. Verlin, apabila kamu harus pulang malam hari ini, apa yang akan kamu sampaikan untuk bisa menguatkan kita, untuk bisa menyelamatkan kamu gitu? Terima kasih Kak. Kalau aku pulang malam hari ini, aku terima kasih atas kesempatannya di Stage Nations Top Model Indonesia ini karena telah memberikan banyak pelajaran dari episode pertama sampai saat ini. Dan untuk teman-teman semua yang masuk grand final, bentar, semangat. Kamu belum suruh pamitan, kamu belum saya suruh pamitan. Ya misalnya tadi Kak. Sedikit aja. Kamu nanti kalau memang kamu harus pulang, kamu akan dikasih waktu untuk pamitan. Gitu. Oke, Verlin. Iya. Antara kamu sama Fares, perbedaan terbesar kamu yang bikin kamu bisa masuk ke grand final itu apa dibandingkan Fares ya? Kalau tadi kan menyeluruh ya dari 4 peserta. Nah di sini kamu dengan Fares, apa sih yang harus ada poin plus dari kamu dari Fares gitu? Kalau dari foto tadi aku lebih masuk ke temanya daripada Fares. Oke, Fares sayang ya nggak bisa join untuk bisa ngasih pernyataan dia gitu. Cuman di sini mau tidak mau kita sebagai juri harus menentukan siapa di antara kalian berdua yang harus pulang
dan otomatis tidak bisa melanjutkan ke grand final. Siapapun itu, kalian sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai ke top 4 ini, sesuatu hal yang luar biasa. Bagi aku luar biasa, karena kalau aku pribadi mungkin belum tentu bisa masuk ke top 4 gitu. Mungkin seperti Ferdi juga belum tentu bisa masuk sampai ke tahap ini seperti itu. Jadi apapun, Belum tentu banget. ya siapapun nanti yang akan pulang, kalian sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu ya. Oke, saya akan membacakan selisih nilainya lumayan. Selisih nilainya antara 8,15 sama 7,2. Biasanya banyak banget kalau di top 4 itu. Ya. Untuk yang masuk ke grand final, menemani antara Cucu sama Herman, Anjir Ya. deg-degan. dia adalah Fares menuju ke grand final, dan Berlin, kamu harus menyelesaikan di top 4 ini. Kamu gantikan posisinya Ade, meneruskan perjuangannya Ade. Seperti itu. Oke, Fares, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang masuk ke grand final? Oke, kepada teman-teman yang masuk grand final, semangat terus dan tampil yang terbaik untuk di grand final. Fighting. Beri tepuk tangan dulu untuk Berlin. Mungkin Cucu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Berlin? Cucu, silakan. Atau di mute, Cucu. Kenapa Kak? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Berlin? Ataukah akhirnya menyingkirkan pesaing kamu terberat juga di Berlin? Karena kalian itu top 3 terus di posisi seringnya. Berlin tidak menyangka juga, aku pun juga nggak menyangka Berlin selalu berada di top 3. Nah, sekarang tinggal 1 langkah, Berlin harus berhenti gitu. Apa sih yang ingin kamu sampaikan, Cucu, sebagai temannya? Halo Berlin. Serius sih senang banget karena bisa ketemu kalian semua, kita bisa sama-sama ngelewatin challenge per challenge sampai kali ini. Pokoknya kita semua pemenang deh, karena juara itu hanya gelar, pemenang yang asli itu ada di diri kalian masing-masing. Virtual Talk. Oke, Herman, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Karena ini jujur ya, ini jujur dari pribadi aku sendiri. Aku malah sebenarnya memprediksikan kalau Herman itu harus pulang malam hari ini. Itu kalau dari pribadi aku ya, kalau melihat dari performa. Kalau kalian dari tadi kan ngomongnya performa. Nah, tapi inilah imagination. Inilah yang kita tidak menyangka, tidak sangka. Kalian yang pernah best foto, belum tentu kalian bisa selamat sampai ke grand final gitu. Oke, Herman, bagaimana? Apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, pertama sebenarnya sama kayak Mas Aris, aku menghadapi malam show ini bukan nggak confident, tapi dibandingin sama ketiga kawan-kawan yang lain, emang aku udah prediksi juga mungkin aku yang ini akan tereliminasi gitu. Tapi nggak taunya itu Verlin. Sebelumnya minggu lalu juga waktu Verlin pilihin tema ini udah chattingan juga sama Verlin, kayak berterima kasih juga udah pilihin tema ini dan sama-sama suka dengan tema ini, tapi nggak taunya Verlin yang tereliminasi. Semuanya udah juara seperti yang dibilang Juju tadi, bahkan top 5 kemarin juga semuanya udah luar biasa. Ini tinggal keberuntungan aja sih, sama kayak yang dibilang Mas Aris juga. Dan Verlin, you did so well. I know Verlin ini juga fighter sekali dalam setiap competition, dalam setiap challenge-nya juga dia memberikan yang terbaik, dan mungkin ini belum beruntung aja. Semangat Verlin. Thank you. Oke, terima kasih Verlin.
Semoga kamu bisa mendapatkan banyak pelajaran di sini tentang pose foto, tentang apa yang belum pernah kamu tahu tentang diri kamu. Kamu dikomenin orang banyak, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini gitu. Nah, jadikan pelajaran yang berharga buat kamu. Tentunya buat kita semua seperti itu. Dan untuk top 12 sampai ke sekarang top 4 gitu. Nah, sekarang congratulations untuk yang sudah masuk ke grand final minggu depan. Saya akan membacakan untuk tantangan kalian di top 3 atau di grand final atau tantangan terakhir ya, foto terakhir gitu. Oke. Untuk foto yang terakhir bukan dari best foto karena ini grand final, kita kembalikan ke dewa juri seperti itu. Nah, untuk tantangannya adalah kalian berfoto di buat foto seperti di poster untuk movie. Nah, jadi terserah kalian, misalkan setengah badan atau full body, tapi dengan judul terserah kalian. Misalkan kalian ingin buat judul horor lah, misalkan cintaku tetap tertabrak sepur atau apa gitu ya. Contoh ini contoh aja. Nah, tapi dengan latarnya terserah kalian mau diedit sedemikian rupa atau apa gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian buat poster yang menjual. Jadi aku yakin dengan poster ini movie yang akan tayang akan banyak orang yang menonton. Seperti itu. Nah, ini adalah kita pengen kreativitas kalian seperti itu. Mungkin Herman ada yang mau ditanyakan? Berarti ini kayak editannya sekreatif mungkin, bebas ya Mas ya, maksudnya Iya, dari bebas. kitanya. Misalkan nggak kalian edit, kalian dengan latar polos, tapi dengan judulnya yang menjual gitu, yang sesuai dengan tagline-nya, seperti itu. Full body juga ya Mas? Terserah, mau full body atau setengah, kan ada ya, kamu nanti bisa searching buat poster untuk misalkan kayak apa, suster keramas, contoh seperti itu kan, suster pakai ala-ala apa namanya horor seperti itu kan nggak masalah. Kita nggak menuntut harus apa namanya percintaan atau tentang keluarga. Keluarga pun juga kalian mungkin bisa mengajak misalkan 2 teman kalian atau 3 teman kalian untuk jadi backing di foto kalian, itu juga nggak masalah. Tapi kalian harus yang menonjol. Kalian adalah pemeran utamanya di situ. Paham ya yang aku maksud ya? Oke, Cucu. Gimana? Paham? Paham. Oke, itu untuk tema minggu depan. Nah, untuk mini challenge-nya ini akan lebih tantangannya luar biasa lagi. Untuk mini challenge-nya. Jadi, untuk mini challenge-nya untuk top 3 atau di grand final ini adalah virtual photoshoot. Oke, paham? Virtual photoshoot. Jadi kalian akan terserah kalian, kalau kalian misalkan punya teman kalian ajak untuk kerjasama dengan kalian, itu juga bisa. Jadi suruh sehari aja atau semalam aja nginep di tempat kalian. Tapi pada saat acara nanti kita kasih waktu mungkin selama kurang lebih berapa menit gitu ya, nanti juri akan berikan. Kalian bisa mempersiapkan segala outfitnya, segala apa fasilitasnya gitu. Nanti kalian tinggal photoshoot aja tapi secara langsung pada saat itu. Oke, paham? Tapi ini tapi ya, kalian tidak boleh pada saat foto kalian di komen kalian sudah ready dengan penampilannya. Kalian harus beda dengan pas pertama kali kita komen foto. Paham? Mungkin seperti Cucu bolehlah prepare untuk wajahnya nggak masalah sih. Cuman untuk outfitnya dengan aksesorisnya harus beda dengan yang pertama masuk seperti itu ya. Nanti kita akan berikan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Oke, bisa dimengerti? Mas boleh ngasih tahu something
Ya. Untuk virtual photoshoot yang dimaksud ini sebenarnya tidak perlu sih bawa-bawa temen banget. Cuman ini kayak kalian post di depan Zoom meeting ini, nanti satu persatu ada gilirannya. Terus nanti Yosa yang akan screenshot foto gitu. kalian. Oke. Jadi kami kan sebagai juri bisa mengarahkan kalian. Ayo Herman, waktu kamu 2 menit. Keluarin dong postnya. Nanti Yosa yang nge-screenshot berapa kali kalian post. Jadi nanti kami pilih yang terbaik. Nanti dilagah sama punya ya kontestan lain. Jadi setiap kontestan punya waktu 2 menit untuk foto. 2 menit atau berapa nanti kita akan tentukan ya. Gitu. Kalian jadi depan kami. Makanya kalian siapkan itu outfit kalian. Soalnya dan pas Zoom itu kalian udah pakai outfit yang bagus gitu untuk photoshoot. Dan nanti akan dinilai juga kan. Oh, itu L. Untuk outfitnya, ini jadi kayak cycle pertama dulu. Itu outfitnya akan kita kasih waktu. Kita kasih waktu untuk mempersiapkan. Jadi penampilannya, oke, kalau kayak Cucu kan nggak mungkin make up itu waktunya kan mesti agak lama ya, beda ya. Cuman untuk outfitnya harus beda. Gitu. Jadi nggak langsung ready seperti itu. I think mungkin bisa langsung dipakai. Karena kita pertama komen foto dulu untuk grand final. Untuk mini challenge di terakhir. Menurut kalian terserah. Tapi menurutku sih langsung aja nggak sih outfit mereka gitu. Tetap kasih waktu 5 menit gitu. Jadi nggak usah lama banget waktunya untuk ganti baju lagi. Kemarin kan di episode lalu kan kita nunggu mereka ganti baju lagi tuh makan waktu. Bang Monya udah pakai outfit Kian gitu loh. Di komen itu udah pas sebelum main itu udah pakai outfit itu. Jadi kita nunggu mereka prepare untuk kaki aja gitu, touch up. Kalau ganti baju itu nggak lama kok. Biar ada tantangan waktunya. Oke lah, terus. Karena ini grand final nggak bisa langsungan, aku nggak mau. Kan mereka udah mempersiapkan di sebelah mereka gitu loh, outfit yang mau kalian bawa gitu loh. Biar ada surprise-nya. Oke ya, seperti itu ya. Kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih untuk top 3-nya yang di luar dari prediksi kami. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam.